pada Ibu Suhaina yang sudah menyerahkan kepada saya untuk kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Untuk sesi berikutnya saya akan segera mengatur untuk jalannya diskusi kita yang pertama. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah melewati kegiatan pembukaan workshop karya tulis ilmiah yang dilaksanakan oleh DPW Akpai Provinsi Kalimantan Utara. Telah hadir juga bersama kita Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Haji Saifi MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Kita bersiap-siap untuk kegiatan selanjutnya. Materi pertama yaitu tentang penguatan kompetensi guru dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Memang sangat penting kita sebagai tenaga pendidik untuk paham bagaimana cara kita menghadapi revolusi industri 4.0 agar dalam pelaksanaan pembelajaran itu menjadi lebih menarik terhadap anak-anak, tidak lagi seperti zaman-zaman kita masih dulu mungkin sekolah. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan waktu kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Bapak Dr. Andes Haji Saifi. Waktu kita kurang lebih sekarang jam 11.30, berarti masih kurang lebih kita punya waktu 1 jam kurang 10 menit, Bapak. Ya, jadi saya serahkan waktu kepada Bapak untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang penguatan kompetensi guru dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Saya persilahkan, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, kali yang kedua saya akan alih profesi sebagai narasumber. Kalau tadi sebagai kekambil, sekarang ini sebagai narasumber pada kegiatan penulisan karya ilmiah ini dalam rangka peningkatan kompetensi guru-guru kita. Jadi saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada seluruh pengurus Akpai yang sudah menggagas acara ini, dan saya menyambut gembira karena menganggap acara ini sangatlah penting buat kita semua. Karena hadir juga bukan hanya guru-guru yang dari agama Islam di SD, SMP, dan SMA, tapi juga ada pengawas. Saya dengar tadi laporannya, bahkan ada guru-guru madrasah ya. Saya juga bangga karena dapat melibatkan guru-guru madrasah di forum hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, berbicara dengan kompetensi guru ini, memang saya melihat ada klasifikasi ya tentang guru-guru kita. Ada klasifikasi itu kelahiran biasanya tahun 65 sampai kelahiran tahun 70. Ini memang klasifikasi teman-teman yang sudah menjelang purna tugas. Ini untuk kompetensi di bidang IT saya lihat tidak terlalu signifikan kemampuan di dalam mengelola IT-nya. Tetapi klasifikasi yang kedua, kelahiran 70 sampai 75, itu sudah memiliki kompetensi yang cukup baik.
terutama di IT ini ya, yang saya lihat sementara ini. Ya, kelahiran 70 sampai 75 dan memiliki kemampuan yang sedang. Tapi yang 76 sampai 80 bahkan sampai kelahiran tahun 85, wah itu memiliki kemampuan yang sudah di atas. Ya, dengan demikian kita harus melihat juga bagaimana kemampuan dasar seluruh kawan-kawan kita di guru ini terhadap penggunaan IT, terutama pada saat kita berada di era sekarang ini yang berbeda dengan era-era masa lalu. Oleh karena itu, sekali lagi saya kira kegiatan ini menjadi penting bagi Asosiasi Guru Agama Islam. Ya tentu saja, saya sebagai kakak ambil ini sekali melihat guru-guru agama itu dari tahun ke tahun memiliki peningkatan kompetensi menyesuaikan dengan era yang sedang kita hadapi. Apalagi kalau kita bertemu dengan anak-anak, kalau Nabi itu pernah memberikan sinyal pada kita, ya saya kira ini juga tidak lepas kepada guru-guru ya. Didiklah anakmu sesuaikan dengan zamannya. Nah, ini salah satu sinyal dari Rasulullah bagaimana kita mendidik anak era sekarang ini menyesuaikan dengan zaman. Jadi kalau judulnya itu apa yang saudara tulis tadi itu, saya kira memang ini salah satu konteks yang tidak bisa kita lepaskan bahwa kita mendidik anak di era sekarang ini, yaitu era teknologi. Nah, saya mulai saja dulu dari hal-hal yang sederhana. Saya lihat dalam undang-undang itu, guru itu minimal memiliki 4 kompetensi yang tidak bisa keluar dari tanggung jawab mereka. Ya, yang 4 itu adalah, yang pertama, guru harus memiliki kompetensi pedagogik. Ini sering sudah saya kemukakan kalau saya bertemu dengan komunitas guru-guru. Kenapa ini menjadi penting kompetensi ini? Karena bagaimanapun pedagogi itu adalah metode-metode yang diambil dari pengalaman-pengalaman para tokoh-tokoh pendidikan yang sudah ditreatmentkan kepada anak-anak kita. Sehingga guru yang mengajar dengan berbagai metodologi pembelajaran, guru yang memiliki kreativitas di dalam menggunakan metode-metodenya, maka pelajaran itu tentu akan menarik. Itu sebabnya saya sering mengatakan bahwa seringkali ada mata pelajaran itu sulit sekali, tetapi kalau gurunya memiliki metode yang tepat, maka pelajaran yang sulit itu bisa menjadi mudah. Itu karena tepat dengan metodologi yang digunakan. Tetapi bisa jadi ada juga mata pelajaran yang mudah bisa menjadi sulit bagi anak-anak karena metode yang digunakan tidak relevan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Apalagi kalau kita membuka-buka ya perangkat-perangkat pembelajaran guru-guru itu. Seringkali metode yang digunakan itu apa? Saya dominan melihat itu selalu yang ditulis di metode ceramah. Betul tidak, Ibu Bapak? Saya melihat hampir mayoritas semua menulis metode mengajarnya dengan metode ceramah. Nah, pertanyaannya, apakah metode ceramah itu memang sekarang ini sangat dibutuhkan atau justru metode ceramah ini sekarang harus dikombinasi dengan istilah all-in-one system? Harus ada kombinasi antara metode ceramah dengan metode-metode yang lain. Ini saya sengaja melemparkan ini supaya di dalam perangkat-perangkat persiapan Ibu Bapak mengajar itu tidak monoton kalau metode diisi dengan metode ceramah. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga ada kadang-kadang yang menulis metodenya drama, metodenya dialogis dan lain-lain. Tetapi anehnya sejumlah itu ditulis kadang-kadang juga tidak dilaksanakan, tetap saja metode ceramah yang ada. Nah ini, maka saya berpikir sekarang, AKPAI mudah-mudahan ke depan juga memiliki, di samping juga coba kami akan memikirkan anggarannya, bagaimana ini ada pelatihan-pelatihan, itu juga harus ada inisiatif dari AKPAI sendiri, bagaimana kita menggali untuk dapat memberikan kompetensi pedagogik ini kepada guru lebih tajam lagi, lebih banyak lagi, karena hubungannya dengan
mendidik anak di era sekarang ini. Ya, kalau kita kaitkan dengan mendidik anak di era sekarang ini, tentu metodenya itu tidak bisa monoton seperti masa-masa yang lalu. Apalagi saya mohon maaf ini teman-teman guru-guru pemula ini, karena dulu kalau guru itu kan pernah sekolah di PGA, zaman saya itu ada PGA, ada SPG, sekolah pendidikan guru, atau PGA pendidikan guru agama. Itu untuk metodologinya sudah bagus, karena pembekalan dari guru-guru di SPG dan PGA itu sangat baik. Nah, sekarang ini guru-guru kita pemula ini tamat SMA, tamat SMK, tamat MAN, kemudian masuk di Fakultas Tarbiyah atau masuk di FKIP, sampai di bangku kuliah, saya lihat ya pengantar ilmu pendidikan, pengantar ilmu penelitian, pengantar kurikulum dan lain-lain. Selesai S1 itu masih sarjana pengantar saya lihat. Nah, ini satu problem yang harus kita sekarang atasi ketika sudah guru ini sebagai profesi kita, maka haruslah untuk pedagogik ini kita perdalam lagi. Jangan sampai nanti kita pedagogik tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengajar di hadapan anak-anak, supaya menghilangi kejenuhan dan mempermudah anak di dalam menyerap proses pembelajaran itu. Nah, saya ingin ada teman-teman juga semacam pendalaman daripada pedagogik ini ke depannya, agar profesi guru itu lebih mantap lagi di bidang pedagogiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat menurut undang-undang juga itu, bahwa guru harus memiliki kompetensi kepribadian. Kepribadian ini penting, apa yang dilihat oleh anak-anak. Pertama, performan kita. Kalau guru itu kan dipandang oleh muridnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu dipandangin sama anak-anak, dipelototi sama anak-anaknya. Maka itu pertama, performan kita, mulai dari bagaimana wajah menempatkan agar tidak muram saja, tidak marah-marah saja, tidak seperti masam, bermuka masam di depan anak-anak, sangat tidak bagus. Nah, termasuk juga berpakaian, menyesuaikan bagaimana, tidak perlu mahal tetapi tentu harus bersih dan rapi. Demikian juga di dalam mengeluarkan kata-kata kepada anak-anak. Jangan sampai kalau marah misalnya, semua penduduk yang ada di kebun binatang itu disebut di hadapan anak-anak. Ini kepribadian seorang guru itu menjadi uswah bagi anak-anak, menjadi contoh. Bahkan kalau guru-guru yang sangat baik di dalam mengajar itu, tidak usah anak-anak, kita juga masih ingat bagaimana dulu guru-guru mengajar kita. Bayangkan ibu yang sudah 30 tahun meninggalkan sekolah, yang sudah 20 tahun meninggalkan sekolah, atau 25 tahun, sekarang masih terbayang dengan guru-guru yang baik-baik itu. Nah, itu adalah kompetensi kepribadian. Kalau kepribadiannya guru itu mulai dari cara berpakaian, cara berbahasa, mengambil perilaku sikap yang banyak negatifnya, maka ini akan bisa membekas juga pada anak-anak kita. Oleh karena itu, maka kompetensi kepribadian ini memang tidaklah kadang-kadang kita dapatkan dari teori-teori yang ada di dalam proses pembelajaran yang pernah kita dengar di kampus ataupun di mana. Tetapi ini perlu membentuk kepribadian positif ini dengan juga workshop-workshop. Kita mendatangkan para psikolog misalnya, ahli-ahli kejiwaan. Karena sikap lahir kita ini, ya, mulai dari mata, hidung, telinga, wajah, tangan, kaki ini adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itu ada falsafah di dalam bahasa Arab yang mengatakan az-zahiru ma yadullu 'alal batin. Zahir itu menunjukkan apa yang ada di dalam batin kita. Jadi kalau zahirnya merengut saja, itu berarti batinnya sedang tidak baik.
Kalau guru itu pemarah saja, itu batinnya, hatinya sedang bermasalah. Nah, ini jadi az-zahiru ma yadullu 'alal batin. Zahir itu cerminan dari apa yang ada di dalam batin kita. Nah, saya ingin sekali kompetensi kepribadian dari guru-guru itu sekarang mulai kita buat sebuah workshop pembinaan kepribadian tenaga guru. Itu penting. Dan itu bisa menjadi satu mata anggaran. Ini juga didengar oleh para kepala seksi di seluruh Kemenak Kabupaten Kota. Jadi bukan hanya Kabid ini yang saya kira mendengar, seluruh kasih-kasih, tapi ini juga dibuat di satu mata anggaran agar nanti ini menjadi sebuah workshop baru di kalangan AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Mengingat kompetensi ini belum tersentuh banyak, terutama saya lihat ketika saya evaluasi anggaran di provinsi maupun kabupaten kota, itu belum tersentuh. Nah, kesempatan ini saya ingin menghimbau. Bagus juga kalau nanti usul itu datang dari AKPAI ya, Asosiasi Guru Agama, dengan membuat proposal dalam rangka pembinaan kepribadian tenaga guru. Nah, itu penting. Nah, itu kompetensi yang kedua. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah kompetensi profesional. Guru sekarang sudah mendapatkan tunjangan profesi. Itu menunjukkan bahwa orang yang telah mendapatkan tunjangan profesi itu adalah mereka sudah profesional ya. Nah, sekarang pertanyaannya, syarat-syarat untuk menjadi guru profesional itu secara dokumen memang sudah Ibu Bapak cukupkan saya kira sehingga mendapatkan tunjangan profesional itu. Tetapi kalau kita ingin teliti lebih jauh, antara lain, apakah semua guru kita sudah mampu membuat perangkat-perangkat pembelajaran? Nah, ini juga satu pertanyaan. Perangkat pembelajaran yang isinya cukup tebal, banyak sekali itu ya. Nah, ini penting. Paling tidak, guru mau mengajar ke dalam kelas itu mengerti sebuah perencanaan atau apa ya, indikator dari pokok-pokok bahasan yang akan dia capai itu apa saja. Saya prihatin kalau ada guru masih mengajar dengan sistem buka halaman gitu ya. Buka halaman 10, bukalah semuanya. Buka lagi halaman 11, 12, 13 dan seterusnya. Jadi mengajar itu hanya buka halaman. Ya, ini berarti tidak memiliki perencanaan yang baik. Kenapa? Karena tergantung pada halaman. Padahal kita bergantung kepada pokok-pokok bahasan. Bisa saja pokok bahasan yang ada di halaman belakang didahulukan karena sebuah urutan-urutan yang kita anggap sesuai dengan urutan mata pelajaran itu. Nah, ini penting kita memahami bagaimana untuk pencapaian target-target sebuah pokok bahasan yang akan kita bahas di depan anak-anak kita. Sayang sekali kalau guru mengajar tidak memiliki perencanaan yang baik, karena tidak bisa mengukur hari ini dia berapa indikator yang dia capai, yang belum tercapai apa saja. Nah, ini saya sering mendengar pada murid-murid kita bahwa pencapaian-pencapaian itu tidak terukur. Padahal kita sehari itu mengajar harus terukur. Oh, hari ini dari 5 indikator, 3 yang kita capai. Oh, hari ini 5 indikator itu 4 yang tercapai. Oh, hari ini 5 indikator itu semua tercapai. Nah, itu. Lalu pertanyaan juga yang perlu kita jawab adalah bagaimana mengukur ketercapaian indikator itu. Nah, ini penting ya, supaya benar-benar apa yang kita sampaikan itu kepada anak-anak itu dapat kita ukur bahwa mereka telah mengerti, paham, bahkan mungkin prakteknya, implementasinya juga bisa dicapai. Nah, karena itu di dalam setiap akhir daripada proses pembelajaran per semester itu ada evaluasi. Itu sesungguhnya adalah untuk pencapaian yang terakhir. Nah, kalau setiap harinya saya kira ada evaluasi-evaluasi yang juga dibuat untuk memberikan umpan balik pada anak-anak kita.
Nah, ini penting buat saya bagaimana guru-guru itu memahami untuk membuat evaluasi, apakah itu evaluasi kognitifnya, evaluasi afektifnya, dan evaluasi psikomotoriknya. Ini penting bagi pengawas yang hadir hari ini dalam pertemuan ini. Saya minta kepada pengawas dapat melakukan monitoring apakah guru-guru agama kita telah menilai siswanya dengan ranah 3 penilaian ini, yaitu penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik. Saya minta seluruh guru agama Islam untuk ada dokumentasinya yang disimpan, lalu bisa ditunjukkan kepada wali murid, juga ditunjukkan kepada pengawas. Nah, bagaimana menilai afektif dan menilai psikomotoriknya itu saya serahkan kepada KKG, saya serahkan kepada MGMP untuk merumuskan bagaimana penilaian yang bersifat afektif dan yang bersifat psikomotorik itu. Terserah mau penilaiannya bersifat kuantitatif kah atau penilaiannya bersifat kualitatif. Ya, karena kalau ingin menilai secara kuantitatif, saya juga minta semua ibu bapak harus bertanggung jawab dengan angka-angka itu. Ya, misalnya penilaian afektif itu dikasih angka 8. Terima kasih. Kalau orang tua murid nanya 8-nya artinya apa, ibu bapak harus tahu, menjelaskan kepada wali murid. Nah, termasuk juga penilaian psikomotoriknya. Kalau angkanya 8, 9, apalagi 10, itu harus bisa dijelaskan kepada wali murid. Jangan angka itu bertengger di sebuah penilaian tapi tidak ada penjelasan. Oleh karena itu, saya secara pribadi sangat mendukung kalau penilaian afektif dan psikomotorik itu bisa dinilai secara kualitatif. Ibu bapak menarasikan penilaian itu sehingga bisa terbaca dan terukur oleh wali murid di rumah. Karena kita berharap agama Islam ini tidak saja monoton pada penilaian kognitif yang ada di sekolah, tapi saya menginginkan juga keterlibatan penilaian orang tua di rumah, yaitu dengan penilaian afektif dan psikomotorik tadi. Oleh karena itu, ibu dan bapak kalau sepakat memberikan nilai itu secara kualitatif, maka itu harus dinarasikan. Kalau saya ingin memberi contoh begini sajalah, supaya ibu bapak ini mudah menangkapnya bagaimana penilaian afektif ini secara kualitatif. Itu misalnya begini, di TK itu ibu bapak bisa melihat bagaimana laporan daripada guru-guru TK kepada wali murid. Coba lihat di raportnya itu. Dulu saya bisa membaca apa laporannya. Ini contoh yang kualitatif yang dinarasikan. Apa misalnya? Anak ini sudah pandai menulis tapi belum bisa membaca. Nah, itu narasi yang jelas sehingga wali murid di rumah itu dapat membantu gurunya. Oh, dia belum bisa membaca. Maka di rumah memberikan penguatan bagaimana anaknya bisa membaca. Nah, demikian juga anak SD, SMP, dan SMA. Ibu bapak bisa menarasikan dengan penilaian kualitatif pada penilaian afektif atau psikomotorik tadi. Sehingga ada tag in gap daripada guru dan wali murid itu bersambung. Kepentingan guru untuk melibatkan orang tua tercapai, kepentingan orang tua untuk melihat perkembangan anaknya pada pendidikan agama Islam juga tercapai. Terutama di dalam untuk melihat di mana kelemahan-kelemahan anak-anaknya. Ini penting bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau selama ini hanya penilaian kognitif saja untuk alat ukur kenaikan kelas misalnya, maka berarti penilaian kita hanya 1/3 yang diberikan kepada anak didik kita. 2/3 belum lagi diberikan penilaian. Nah, kalau begitu tidak adil kita. Karena apa? Kalau penilaian kenaikan kelas bergantung kepada kognitif, maka afektif dan psikomotorik tidak disentuh sama sekali. Saya sengaja menyampaikan ini karena saya melihat masih banyak kelemahan-kelemahan kawan-kawan yang
terlalu sibuk mengurusi kognitifnya, tetapi tidak terlalu peduli kepada afektif dan psikomotoriknya. Nah, sebagai wali murid, tentu orang-orang tua di rumah, ada sebagian yang tidak mengerti, ya senang-senang aja. Padahal, bagaimana konsep melibatkan orang tua? Nah, itu tadi, memberikan narasi dalam penilaian afektif dan psikomotorik itu, ya. Bagi saya, kompetensi profesional guru-guru itu menjadi sangat-sangat strategis, menjadi sangat penting, supaya nanti ada kerjasama yang baik dalam evaluasi, terutama kepada anak didik kita yang bisa melibatkan orang tua. Nah, itu salah satu daripada kenapa pentingnya kompetensi profesional. Yang keempat, apa yang menjadi kewajiban bagi guru-guru di dalam merespon situasi ini? Menurut peraturan, menurut undang-undang adalah guru harus memiliki kompetensi sosial. Kompetensi sosial di sini adalah yang dimaksudkan bagaimana kita berinteraksi kepada baik sesama guru, kemudian juga kepada murid, ya, pada masyarakat, itu memiliki kemampuan untuk berkompetensi, bersosialisasi yang positif. Contoh ini, saya dulu sering melihat kalau di SD misalnya, ya, guru-guru ada tulisan di situ, sebarkan 4S misalnya. Apa itu? Sapa, salam, senyum, ya. Yang saya kira itu adalah juga upaya untuk membangun kompetensi sosial yang baik. Nah, ketika ibu bapak datang menerima murid dengan bersalaman di depan kelas, mencium anak pada tangan gurunya, itu saya kira membangun kompetensi sosial juga. Nah, lalu kemudian di dalam kelas juga upayakan guru-guru dalam membangun sosial interaksi kepada anak-anak. Kalau ada masalah di rumah, marah-marah dan macam-macam, jangan dibawa ke dalam kelas. Nanti rusak kompetensi sosial kita. Lah, kalau kita ngajar dengan wajah merengut, apa itu kepada 30 murid, maka kita akan mendapatkan 30 rengutan yang akan balik kepada kita. Tapi kalau kita datang ke depan kelas, di depan kelas dengan wajah senyum, interaksi kita positif pada anak-anak, kita akan mendapat balikan 30 kali lipat hal-hal yang positif yang diberikan anak kepada kita. Jadi, kompetensi sosial ini sesungguhnya adalah bagaimana kita membangun nilai-nilai positif, baik guru kepada guru, guru pada murid. Termasuk juga kita menghilangkan adanya sekat-sekat di dalam lingkungan kerja kita. Ibu bapak, saudara-saudara, jadi guru itu di kantor itu mungkin saja latar belakang sukunya macam-macam, ya. Ada suku Jawa, ada suku Banjar, ada suku Bugis, ada suku Madura, ada Buton dan lain-lain. Nah, suku-suku ini bagi kita tidak boleh ada perbedaan. Jangan ada sekat warna kulit, bahasa, budaya, tidak boleh. Nah, kita berada satu kesatuan, apalagi di lembaga pendidikan. Jangan ada, oh dia ini orang Madura, kelompoknya Madura. Oh dia orang Banjar, ini kelompoknya orang Banjar. Oh dia orang Jawa, kelompoknya. Tidak, ini harus menjadi satu keharmonisan. Karena dengan keragaman itu sesungguhnya adalah keindahan. Ya indah, ada teman yang hari-hari kalau datang dengan logat bahasa Banjarnya, wah. Ada teman-teman yang datang dengan logat bahasa Jawanya, ada yang datang dengan bahasa Maduranya, ada bahasa Bugisnya, bahasa Buton. Itu ramai, itu satu keindahan. Tapi jangan menjadi sekat pemisah di antara kita. Berkelompok-kelompok tidak boleh. Nah, kompetensi sosial itu membangun dalam bahasa agama silaturahim, membangun kasih sayang. Membangun silaturahim itu antara lain kalau kita di dalam Islam itu afsus salam, tebarkan salam, ya. Jadi kalau mungkin ya afsus salam itu antara yang muda dengan yang tua. Dididik anak-anak kita memang yang muda harus memulai memberi salam. Tetapi bagi kita dalam soal pendidikan tidak apa-apa, kadang-kadang harus guru yang memulai dulu. Nah, karena ini semuanya guru agama Islam, maka jangan lupa hakul muslim alil muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim lainnya itu ada 6 macam.
Ini penting ya, karena apa? Ini maksud saya adalah pengembangan kompetensi sosial. Nah, kalau sesama muslim, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau Anda bertemu, maka fasallim alaihi, ucapkan salam. Ya, tentu memberi salam itu tadi, kalau dalam soal pendidikan tidak apa-apalah guru yang memulai ini dalam rangka mendidik anak-anak kita. Tapi kalau sudah mereka mengerti, maka fasallim itu dimulai dari yang mudah. Misalnya Nabi menjelaskan, yusallimus sagir 'alal kabir wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Nah, Nabi memberikan arahan dalam kompetensi sosial kita di dalam memberi salam, yusallimus sagir 'alal kabir. Itu yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Itu memang aturan gitu. Dalam dunia pendidikan sekali lagi, untuk memulai bisa saja dalam latihan guru-guru yang memberikan awal-awal itu ya, beri contoh. Tetapi hadis Nabi mengatakan yusallimus sagir 'alal kabir. Nah, lalu diberitahu bahwa memberi salam itu yang muda kepada yang tua. Itu etika dan sunnah Nabi. Itu harus dilakukan kalau sudah terbiasa. Wal marru 'alal qa'idi. Itu lagi yang kedua. Orang yang memberi salam itu mereka yang berkendaraan pada yang sedang duduk-duduk. Ibu yang pakai sepeda motor beri salam kepada yang lagi duduk, yang pakai mobil kepada yang pakai sepeda motor. Jadi transportasinya lebih tinggi itu memberi salam kepada yang lebih sedikit, lebih rendah gitu ya. Wal marru 'alal qa'idi, yang berkendaraan kepada yang lagi duduk-duduk. Wal qalilu 'alal katsir, jadi orang yang sedikit jumlahnya memberi salam kepada yang lebih banyak. Nah, ini kompetensi sosial di dalam afsus salam, menebarkan salam ini dianjurkan oleh Nabi. Nah, berikutnya tentu juga keselamatan kita ini tergantung kepada dua hal. Yang pertama, menjaga lidah. Yang kedua, menjaga tangan. Jadi orang Islam lainnya itu akan selamat apabila saudara-saudara muslim lainnya lidahnya bagus, tangannya bagus. Tapi kalau lidahnya ini, sembrono, suka caci maki, suka menghina, ya suka menyebut-nyebut kejelekan orang lain, suka ngadu domba, ini akan menjadi penyakit di dalam kompetensi sosial. Guru-guru agama Islam tidak boleh memiliki seperti itu sifat-sifat. Saya kepengen menjauhi daripada itu. Jadi bagaimana kita menghidupkan salam itu? Ya seperti tadi, yusallimus sagir 'alal kabir wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Jadi ini rumus daripada Nabi SAW untuk membangun salam kita dalam rangka membangun kompetensi sosial. Jadi yang pertama apa yang harus dilakukan? Afsus salam, memberi salam. Yang kedua, bagaimana kita membangun kompetensi sosial yang baik sebagai guru agama Islam? Wa iza da'aka fa'ajibu, kalau diundang datangi. Nah, kalau diundang biasanya di rumah sudah disiapin ya. Ya minimal nasi goreng atau kopi lah, teh dan lain-lain. Kalau diundang datangi. Nah, baik kalau sudah janji, oh iya saya pasti datang, itu harus datang. Hujan mau apa ya, janji harus datang. Ya, oleh karena itu di dalam setiap ada undangan-undangan itu untuk menyelamatkan kita kalau tidak bisa berangkat, kita ucapkan dengan insya Allah. Semoga Allah ya mengabulkan keinginan kita. Insya Allah. Kalau diundang, insya Allah. Kalau salah, minta maaf, astagfirullah. Ada sesuatu yang takjub, subhanallah, Allahu Akbar. Nah, jangan ketukar-tukar. Kalau diundang kok jawabannya astagfirullah, itu kan tepat. Jadi membangun kompetensi sosial yang baik itu, undangan teman-teman itu dihadiri termasuk juga masyarakat. Apalagi kalau undangan itu walimah, itu menjadi wajib. Lalu yang ketiga, membangun kompetensi sosial itu wa izas tansahaka fansahu. Kalau ada temannya minta nasihat, berilah nasihat. Karena kita kadang-kadang kalau sendiri mampu menasihati orang lain. Ketika kita dapat masalah, kita butuh orang lain. Nah, itulah saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran.
Ya, mungkin ada yang sedang stres karena kehabisan uang, karena keluarga meninggal, karena suami, karena istri, karena anak, dan lain-lain, karena pandemi dan lain-lain. Ya, dalam pandemi seperti ini banyak cobaan-cobaan kita. Menasihati dalam kebenaran itu, dalam yang hak itu menjadi penting di antara kita. Lalu wa iza'ati syafahamidallaha fasammithu. Ini kompetensi sosial yang bagus. Apa ini juga? Kalau Anda sedang bersin, tutuplah wajahnya. Lalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, bersyukur kepada Allah karena Allah telah menghilangkan bibit-bibit penyakit. Nah, jangan sampai kalau bersin wajah dihadapkan ke orang, giginya palsu, nah, nanti ada yang benjol di depan. Jadi kita wa iza'ati syafahamidallaha fasammithu. Kalau ada yang bersin, ucapkan alhamdulillah, dan yang mendengar yarhamkallah. Ini saling doa mendoakan. Itu kompetensi sosial yang sangat baik. Yang kelima, wa iza maridha fa'udhu. Kalau ada teman kita yang sakit, maka tengoklah, datangilah. Tapi ini sudah tradisi bagus sekali di lingkungan kita. Kalau yang sakit didatangin, ya syukur-syukur bawa oleh-oleh gitu ya. Kata yang sakit, aduh saya sudah lama tidak makan. Kadang-kadang kita ini lucu juga ya. Orang sakit dibawain makanan yang enak-enak. Waktu sehat gak pernah dibelikan yang enak-enak. Sakit itu seleranya nggak ada itu. Tapi dibawakan yang enak-enak, ya nggak naksir juga. Ketika sehat, tidak pernah kita niat untuk ngasih yang enak-enak. Nah, kenapa tidak sekarang ini? Bisa juga kita kalau ingin sedekah kepada mereka yang sehat dengan makanan yang enak-enak. Supaya bisa dinikmati. Ini kompetensi sosial, saling memberi itu sangat penting. Ada nilai barokah di dalam saling memberi itu. Wa iza maridha fa'udhu, kalau ada temannya yang sakit, tengoklah. Dan lebih penting lagi mendoakan. Mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan sehat ya. Kalau hari ini positif, mudah-mudahan besok sudah tidak lagi. Dan sampai kita menengok teman yang sakit, kalimatnya begini, apa ini sakitnya? Positif corona. Wah, kemarin tetangga sebelah itu positif, seminggu mati dia. Kalau seperti itu datang ke rumah orang sakit, tidak disuruh, karena itu nakut-nakutin itu. Jadi kompetensi sosial kita yang baik adalah memberikan motivasi, semangat kepada mereka yang sedang sakit. Nah, yang keenam, hak kita sesama muslim, perlu guru-guru agama harus mensosialisasikan wa iza mata fatbi'u. Kalau ada saudaranya yang meninggal, maka ikutilah, mulai daripada mensolatkan fardu kifayah sampai kepada mengantar jenazahnya ke kubur. Ini penting. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa kita ini, hidup ini, ya tentu harus ada amal, ada kebaikan yang akan dibawa nanti ketika sudah juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu di dalam Islam, menengok orang sakit, mengantarkan jenazah sampai ke kubur, itu sunnah dan pahalanya sangat besar sekali. Nah, ini saudara-saudara, bagi guru-guru agama Islam, 6 hal tips dari Rasulullah tadi itu menjaga kompetensi sosial supaya baik bagi kita semuanya, terutama bagaimana membangun hubungan silaturahim satu dengan yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang masuk sedikit ke soal bagaimana sekarang ini kita merespon untuk era digital yang sedang kita hadapi. Ini yang pertama, kita harus memiliki komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skill ini. Jadi ada semacam komitmen itu, keinginan yang kuat di dalam rangka berinvestasi. Ya, berinvestasi itu tidak bisa selalu diartikan dengan nilai duit yang besar ya. Kemauan juga investasi, cita-cita juga, kerjasama juga. Melalui apa ini juga investasi, terutama di dalam merespon pengembangan digital skill yang ada sekarang. Membangun keterampilan, kemampuan di dalam menggunakan IT yang ada. Itu yang pertama, ada komitmen. Yang kedua, kita harus mencoba menerapkan bagaimana teknologi itu. Ya, sesuai dengan istilah yang sering kita baca, learning by doing. Kita belajar sambil bekerja. Ya, kita kalau ingin mengajar pada masa seperti sekarang ini,
mau tidak mau, suka tidak suka, harus bisa berada di depan komputer, di depan laptop. Sekurang-kurangnya panggil anak dulu, bagaimana menghidupkan, bagaimana mengaktifkan, bagaimana kita bisa berbuat untuk kepentingan orang banyak ini. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk terus mencoba bagaimana menerapkan teknologi ini secara baik. Yang ketiga, bagaimana kita meresponnya, yaitu menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill ini. Jadi kolaborasi baru antara metodologi pembelajaran yang kita punya dengan alat teknologi yang ada di tangan kita. Ini kenapa harus kita gali, kolaborasikan antara yang satu dengan yang lain, supaya kita mengajar ini menarik. Nah, anak-anak itu suka ikut pelajaran dengan kita, karena kita mampu mengakomodir baik metodologinya maupun menggunakan alatnya. Nah, supaya nanti anak-anak merasa kalau ketinggalan, wah, rasanya rugi saya kalau hari ini tidak belajar. Karena ada sesuatu yang menarik di dalam model pembelajaran dengan alat yang Bapak Ibu gunakan. Yang keempat, dilakukannya kolaborasi antara dunia industri, akademisi, masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan ketersediaan skill di dalam era digital di masa depan. Jadi ini gabungan ya, kalau industri itu sesuatu yang kita hasilkan, metodologi yang kita buat dengan model-model yang kita buat, baik dari sisi konten kurikulumnya maupun ketersediaan alatnya itu berkolaborasi, terintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian nanti kita memiliki kemampuan menggunakan itu dan memiliki daya tarik, dan juga memberikan cerminan kita menghadapi era sekarang ini, kita mampu beradaptasi, apalagi untuk masa depan. Yang penting sekarang ini harus kita tingkatkan skill kita untuk beradaptasi dengan teknologi. Walaupun saya tahu bapak-bapak tentu semuanya sudah punya kemampuan ke arah itu. Ya. Yang kelima, menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasuki materi terkait dengan human digital skill ini. Jadi kurikulum yang ibu bapak tangani setiap hari itu perlu ada semacam penyesuaian dengan era teknologi ini, karena kita tidak bisa bertatap muka langsung, hanya secara online. Karena itu perlu ada rekayasa kurikulum kita, terutama pendidikan agama ini, bagaimana kita tetap saja ada praktek-praktek keagamaan yang kita pantau. Nah, tentu alat ini sedikit banyak harus kita memiliki kemampuan di dalam menggunakannya. Dan bisa mungkin kita memiliki kemampuan yang masih di bawah, nanti akan menjadi sulit kita memberikan materi-materi yang ada di kurikulum, terutama bagaimana kita melihat secara langsung mengukur kemampuan anak di praktek-praktek keagamaan. Kalau selama ini kan misalnya kalau praktek wudu, praktek sholat itu bisa di depan mata langsung, nah sekarang ini tentu kita harus secara online ya. Ini tantangan. Karena itu sekarang kita menghadapi tantangan era digital ini harus bersama-sama mengantisipasi dengan baik. Nah, apa yang menjadi tantangan kita sekarang? Peserta didik itu generasi digital yang sudah menggunakan teknologi sebagai bagian dari hidup sehari-hari mereka. Nah, mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap teknologi. Sementara kita kadang-kadang tidak memiliki ekspektasi terhadap teknologi. Ini tantangan yang kita hadapi. Anak-anak sudah di atas kita rata-rata dalam penggunaan teknologinya, tetapi kita masih di bawah standar. Ini tantangan yang menurut saya. Lalu teknologi meningkatkan motivasi peserta didik dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Tantangan yang kita hadapi sekarang bagaimana kita melibatkan anak-anak itu untuk proaktif agar mereka termotivasi dalam menggunakan IT ini dalam proses pembelajaran. Tantangan berikutnya adalah teknologi membantu meningkatkan pencapaian standar pembelajaran. Teorinya begitu, tetapi kalau kita tidak bisa menggunakan, maka teknologi itu bisa menjadi sebab turunnya pencapaian standar pendidikan kita.
itu bisa menjadi berbalik turun dikarenakan kita belum familiar dengan IT yang ada, termasuk juga anak-anak kita ya. Nah, kemudian teknologi juga sangat mendukung personalized learning. Jadi orang belajar secara mandiri juga memang di era teknologi ini sangat mudah. Apalagi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu telah memberikan materi secara terbuka kepada anak-anak. Saya kira mereka dengan mudah sekali untuk melakukan akses terhadap materi-materi kita. Dan teknologi ini membuat konsep yang sulit, abstrak menjadi lebih mudah. Ini bagi yang memiliki kemampuan. Karena kalau pandangan orang teknologi itu sulit, tapi sebagian orang membuat menjadi mudah. Kenapa? Karena mereka menguasai IT-nya. Nah, ada juga merupakan pengetahuan yang terbaru bagi kita. Oleh karena itu teknologi itu bagi yang sudah kenal lebih dalam lagi, maka dapat bekerja lebih cepat. Dan mereka menganggap ini lebih efisien dengan teknologi ini. Dan itu sudah terbukti kemana-mana kita bisa. Seperti saya hari ini, posisi di Samarinda walaupun sedang dinas, saya bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah sebuah rasa syukur kita yang mendalam dengan adanya teknologi ini. Teknologi juga membuka peluang dialog dengan orang tua peserta didik untuk pengembangan pembelajaran. Sesekali ibu bapak bukalah dialog dengan para wali murid melalui pembelajaran online ini. Jadi mungkin menghadirkan murid dengan didampingi oleh ibu bapaknya di samping. Nah, itu bisa dikembangkan dialog. Bagaimana sholatnya 5 waktu, ibu tentu akan menjawab, orang tuanya atau ayahnya akan menjawab. Nah, sehingga ini ada 3 komunikasi bisa sekaligus. Guru, murid, dan orang tua. Dengan begitu, ini memiliki nilai tambah kalau kita bandingkan dengan pembelajaran di muka kelas. Kalau di muka kelas, kita tidak bisa menghadirkan orang tua. Nah, tetapi dengan IT ini, kita bisa dialog dengan mama atau papanya untuk mengetahui bagaimana di rumah, apakah mereka juga melaksanakan praktek-praktek ibadah dengan baik. Nah, ibu bapak sekalian, kemudian kita tahu juga bahwa teknologi ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan pemilihan materi tentu akan lebih mudah karena dengan teknik-teknik mengajar yang sudah disesuaikan dengan konsep teknologi. Kalau kita memiliki kemampuan, tentu konsep-konsep teknologi yang kita pegang itu akan mempermudah proses pembelajaran. Sebetulnya begitu. Tapi ya sekali lagi, karena standar kita mungkin tadi tidak sama seperti di awal-awal saya sampaikan, ya kelahiran 60 sampai 65, 70, ya ini dengan IT ya sekedar saja. Tapi mereka yang 70 sampai 75 kelahirannya tentu sudah lebih baik kemampuannya. Tapi kalau sudah tahun 75 sampai 85, wah itu rata-rata mereka canggih di dalam penggunaan IT. Nah, memang oleh karena itu lingkungan sangat menentukan juga. Kalau kita lingkungan tidak mendukung dalam proses pembelajaran ini, ya pencapaiannya juga lemah. Jadi Bapak sekalian dan Ibu-ibu, memang saya kira tidak bisa dipungkiri lagi kompetensi-kompetensi di bidang kemampuan penggunaan alat ini itu menjadi harga yang sudah tidak bisa ditawar. Ya. Jadi tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi itu menjadi harus lebih kita pahami, harus kita keluar dari masalah-masalah dengan banyak mempelajari dan merespon keadaan yang sekarang kita hadapi. Di sisi lain, bagaimana kita juga membuat perencanaan pengajaran dan pembelajaran secara luas, kurikulum yang ada ini harus seimbang. Bagaimana juga hubungannya dengan perubahan-perubahan yang sedang kita hadapi. Harus ada analisis yang terkait dengan perubahan yang sedang dihadapi ini. Bagaimana kita menyimpan, menganalisa data peserta didik di dalam rangka penilaian formatif dan penilaian sumatif anak-anak kita. Dokumen-dokumen sumatifnya, formatifnya itu menjadi sangat penting untuk bahan evaluasi kita. Baik segi pelajaran, evaluasinya, itu terkait dengan penggunaan teknologi harus benar matching. Kalau tidak, itu berarti kita mengkhawatirkan kualitas pendidikan kita akan rendah. Jadi saya kira AKPAI
dengan kegiatan-kegiatan seperti ini sudah mendorong bagaimana kualitas teman-teman kita makin hari makin baik sesuai dengan tantangan yang sedang dihadapi. Itu sebabnya di awal-awal tadi saya mengatakan bahwa kata Nabi, didiklah anakmu sesuaikan dengan zamannya. Inilah kita sedang berhadapan, dan bagaimana Bapak